Kalau di dalam segi minyak itu dia sudah mempunyai lebih dari 30 billion barrels oil gitu secara umum. Jadi bukan billion lagi tapi billion di situ udah. Kalau untuk pengambilan migas kami jelas tolak. Tanah Papua memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun seiring eksploitasi sumber daya alam yang dimulai hampir 100 tahun lalu, muncul berbagai kisah kekerasan, peminggiran, dan juga penderitaan orang-orang asli Papua. Banyak dari mereka memendam kisah tersebut sebagai sebuah trauma yang tidak kunjung sembuh. Saat ini sejumlah proyek ekstraktif baru menawarkan janji-janji baru kepada orang asli Papua. Namun di tengah ancaman kekerasan dan kemiskinan yang saat ini tengah mereka hadapi, banyak orang asli Papua khawatir janji manis soal masa depan itu justru akan membawa mereka ke masa lalu yang kelam. Nama saya Christian Pokolamum, tinggal di Agimoga. Pekerjaan saya petani, sehari-hari petani. Kalau buruk walem ya kami tahu hanya cuma rencananya mau ambil migas di Agimoga, makanya kami tidak setuju dengan pengambilan minyak di sana. Kami di distrik Agimoga itu sudah trauma dengan dengan anggota yang ada di setempat maupun dengan yang di luar. Chris dan warga asli Papua lainnya di distrik Agimoga, Kabupaten Mimika, berulang kali menolak pengembangan Blok Warim. Ladang minyak dengan potensi terbesar di Indonesia yang diyakini pemerintah berada di tanah Papua. Mereka bukan cuma cemas akan tersingkir dari tanah kelahiran, tapi juga khawatir tambang migas akan mengembalikan Agimoga menjadi area konflik bersenjata. Orang-orang asli Papua takut peristiwa 1977 yang disebut Komisi Hak Asasi Manusia Asia sebagai genosida yang terabaikan akan terjadi lagi di Agimoga. 77 pernah masyarakat di sana itu sebagian besar ada yang pernah dibunuh, pernah lari, sebagian besar lari ke Timika, sampai sekarang belum pernah kembali ke kampung. Yang sekarang yang ada di sana itu dari tujuh itu dia punya anakan yang ada di sana di kampung. Jadi kami tidak mau terulang seperti orang tua kami yang pernah alami. Potensi minyak dan gas di Blok Warim berkali-kali disebut dengan istilah raksasa oleh pejabat tinggi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Geolog dari Institut Teknologi Bandung, Profesor Benyamin Sapii, menyebut potensi minyak di Blok Warim diperkirakan mencapai 25 hingga 30 miliar barel. Secara numbers, wah ini besar sekali nih. Kalau di dalam segi minyak itu dia sudah mempunyai lebih dari 30 billion barrels oil gitu secara umum. Jadi bukan billion lagi tapi billion di situ udah potensinya. Nah ini gede sekali, memang besar sekali. Itu secara umum angka ini kalau dari segi segi discovery yang ada di Indonesia gitu belum pernah ada angka yang besar ini. Nah, itu. Sebagai perbandingan, Blok Rokan di Provinsi Riau yang sebelumnya menyandang status ladang minyak terbesar di Indonesia menghasilkan 11 miliar barel minyak sejak dieksploitasi dari tahun 1951 hingga 2021. Itulah sebabnya Sapii, yang juga merupakan anggota tim percepatan eksplorasi migas wilayah Indonesia Timur yang dibentuk ESDM, dengan yakin menyebut potensi Blok Warim sebagai yang terbesar di Indonesia. Karena kalau kita cari minyak dalam petroleum system itu adalah diperlukan bukti. Nah, ini udah komplit buktinya secara umum, bahkan udah dibor. Jadi sudah ada tuh evidence-nya. Kita tinggal cari
daerah yang belum dibor, yang mungkin yang secara konsep bisa ada potensinya. Jadi bukan sesuatu yang blind sekali ini kalau Warim ini secara umum. Jadi kalau kita discovery itu efeknya gitu, produksinya, misalnya kita deskripsi paling tidak 10 tahun ke depan itu baru kita bisa produksi. Jadi baru kita bisa lihat efek hasilnya di situ. Pemerintah sudah melelang potensi minyak dan gas di Blok Warim dalam setahun terakhir. Namun hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai pemenang lelang. Sebenarnya isu utamanya bukan di geologi, bukan di evidence ini. Isu utama lebih pada masalah infrastruktur dan sosial yang terjadi di Papua ini. Jadi itu yang pemerintah harus beresin dulu. Banyak company berdiskusi termasuk Exxon, termasuk Sinopec, kemudian beberapa Pertamina dan lain-lain berdiskusi terkait dengan area ini ketika pertama kali hasil Warim kita study. Tetapi kebanyakan akhirnya berpikir terhadap isu tadi. Isu sosial ini menambah risiko yang lebih besar lagi terhadap ini. Jadi area bagus apapun adalah kalau kita masuk daerah konflik istilahnya, tidak semua company mau untuk melakukan itu. Pemegang konsesi Blok Warim sebelumnya, ConocoPhillips, selama 2 dekade mengebor sumur di Pegunungan Bintang dan Bovendigul. Warga Agimuga cemas, kampung halaman mereka akan terdampak karena ConocoPhillips pernah meminta izin untuk mengebor sumur minyak di pinggiran Taman Nasional Lawrence. Warga meyakini daerah yang dimaksud Conoco adalah Agimuga. Jelas kami akan demo dan apapun yang terjadi kami akan bakar. Kalau mereka pakai anggota, mungkin kami akan mundur karena kami memang masyarakat yang tidak punya apa-apa. Tapi kalau itu pun kalau mereka yang lain dengar pun kami tidak tahu yang akan terjadi nanti. Keresahan Chris dan warga Agimuga lainnya tidak direspon pemerintah. Walau sudah dilelang selama 1 tahun, pemerintah belum pernah mempublikasikan secara detail daerah mana saja yang berpotensi terdampak proyek Blok Warim. Kami biasanya hati-hati atau khawatir. Jangan sampai kalau mereka masuk, ambil lahan tanpa izin, maka mereka ada yang dari luar ini juga mereka tidak segan-segan kalau tidak ada surat izin atau pemberitahuan ini mereka tidak mau. Makanya kami tidak mau seperti itu. Menteri SDM Bahlil Lahadalia enggan banyak berkomentar saat dikonfirmasi terkait penolakan sejumlah warga Papua pada rencana pengembangan Blok Warim. Nanti saya cek dulu. Ya. Penolakan dari masyarakat, Pak? Penolakan sih. Agimuga secara tradisional adalah tanah ulayat orang-orang Sempan, satu dari 3 kelompok adat di Mimika, selain Amungme dan Kamoro. Distrik yang berbatasan dengan Kabupaten Asmat di sisi timur ini sudah puluhan tahun terdampak eksploitasi sumber daya alam di Papua. Selama itu pula, mayoritas warga Agimuga hidup miskin, termasuk sejak Freeport beroperasi di tanah mereka. Pemerintah berulang kali menjanjikan kemajuan dan pelayanan publik bagi warga Agimuga, tapi Chris merasa janji itu omong kosong. Kenapa kami ini ditinggalkan seperti tidak pernah mau perhatikan kami, buat rumah yang layak, seperti bangun tempat. Seperti kami kan di sana cuma ada 2 jalan, laut bisa, udara bisa. Cuma kenapa kampung-kampung lain yang satu jalan
kok bisa bikin rumah yang bagus, tempat yang bisa ini, kok kami di sana kok tidak bisa begitu. Seperti itu. Warga Agimuga lainnya, sebut saja Maria, punya keresahan yang sama. Maria meminta identitasnya disamarkan untuk alasan keamanan. Aktivitas tambang Freeport selama puluhan tahun di Papua berdampak pada kehidupan warga Agimuga. Tapi, warga mengaku tidak pernah mendapat bantuan apapun dari Freeport. Yang sering terjadi di sini kan seperti itu. Kami suku Amungme yang tinggal di Agimuga itu. Memang di sana tidak pernah dapat apa-apa dari Freeport. Bantuan kah atau bangunan kah, pas tidak pernah Pak, tidak ada. Kita tidak dihitungkan Pak untuk terima itu jatah kah dari Freeport. Katanya suku Amungme itu punya hak sulungnya ada, tapi kenapa kami tidak diperhatikan? Fasilitas publik di Agimuga masih minim. Agimuga selalu gelap setiap malam, sebab listrik tidak mengalir ke distrik ini. Hanya ada sebagian kecil warga yang memakai listrik tenaga surya dengan usaha mereka sendiri. Agimuga belum nyala sampai sekarang, malah tiang-tiangnya sudah rusak. Dari 2017 itu program itu masuk di Agimuga, tapi tidak nyala. Tiang-tiang di pinggir jalan yang sudah seperti yang tiang-tiang ini itu sudah rubuh semua, hancur. Jaringan komunikasi juga tidak tersedia di Agimuga. Sinyal internet hanya tersedia di sekitar kantor Koramil dan puskesmas. Warga seperti Chris dan Maria harus membayar setiap kali ingin menggunakan fasilitas internet itu. Akses transportasi dari dan menuju Agimuga juga terbatas. Hingga kini, belum ada jalur darat yang menghubungkan Timika Agimuga. Selain menggunakan pesawat, Agimuga hanya bisa dicapai melalui jalur sungai. Pelayaran tradisional di atas perahu dari Pelabuhan Rakyat Pomako menjadi penopang utama mobilitas Agimuga. Kalau tidak bisa lewat laut, jalan satu-satunya ikut pesawat. Ya terbatas 1 minggu dua kali. Dan harganya? Harganya 70. Kalau kami masyarakat itu anggap saya termasuk mahal lah. Tapi, limbah pertambangan Freeport dari tahun ke tahun membuat sungai di selatan Mimika mendangkal. Kenapa tuh bisa lewat? Sedimentasi sungai membuat perahu kerap kandas. Riset kolaboratif Walhi dan sejumlah akademisi pada 2006 menyebut, kondisi sungai Aqua telah berubah secara radikal dari bentuk alaminya akibat limbah Freeport, sehingga tidak bisa lagi digunakan sebagai jalur transportasi tradisional warga pesisir. Berarti masyarakat Agimuga dulu terbiasa untuk pulang dan pergi itu melalui sungai Ajikwa ini? Iya, kami biasanya dulu tuh ikut sungai Ajikwa menuju Agimuga, jalan salah satunya cuma ini. Cuma sekarang sudah tidak bisa lewat karena adanya limbah, makanya sudah tidak bisa lewat. Sudah dangkal, sudah tidak bisa lewat, makanya kami putar laut. Pendangkalan sungai di sekitar kawasan Pasir Hitam membuat warga yang hendak menuju Agimuga terpaksa berlayar lebih jauh ke selatan, melewati Laut Arafura. Opsi rute melintasi Laut Arafura sering tidak disarankan Badan SAR Nasional, sebab gelombang tinggi Arafura selama bertahun-tahun terbukti telah mengambil nyawa warga yang memaksa diri berlayar. Lewat laut, ombak itu dia tinggi-tinggi 7 meter. Ada teman-teman yang dari kampung itu, satu keluarga pernah tenggelam. Bukan hanya di Agimuga saja, tapi dari seperti nelayan, terus dari kampung Jita, Sumapro, mereka itu kan sering ada terbalik, terus dihantam ombak.
Dalam tanggapan tertulis yang diterima BBC News Indonesia akhir November 2024, PT Freeport Indonesia menyatakan sedimentasi pasir sisa tambang atau tailings tidak mencapai wilayah Agimuga. Sedimentasi limbah yang terbentuk di sekitar daerah muara Sungai Askua juga telah tercantum dalam dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL tahun 1997. Dokumen AMDAL itu sudah disetujui pemerintah. Dalam AMDAL terbaru yang disetujui pemerintah, Freeport tidak memasukkan distrik Agimuga dalam daftar wilayah terdampak limbah mereka. Padahal selama bertahun-tahun, warga Agimuga menghadapi resiko tenggelam di Laut Arafura. Namun Freeport berjanji akan memberi dukungan akses bagi masyarakat dari wilayah timur Mimika, termasuk dari Agimuga, dalam bentuk normalisasi kanal jalur tradisional masyarakat sepanjang 24 km dengan nilai proyek sebesar 3 miliar dolar Amerika. Lalu, mengapa warga Agimuga masih mengaitkan kegelisahan terhadap eksplorasi migas dengan kehadiran Freeport di Papua? Masa lalu apa yang membekas di nalar warga Agimuga hingga mereka enggan menyambut Blok Waring sebagai masa depan? Pernah ada peristiwa yang sangat luar biasa Pak di sana. Banyak korban berjatuhan di Agimuga. Di sana tuh jadi lapangan perang Pak. Jadi yang pakai lawan tuh pemerintah Indonesia, tentara Indonesia. Itu peristiwa tahun 77. Bubar langsung dari kampung itu Agimuga itu. Bubar. Mau lari ke mana Pak? Sedang mau lari ke hutan, aduh takut TPN. Mau lari ke kota takut kampung, tinggal saja di kampung takut tentara. Jadi ya sudah, masyarakat cari jalan sendiri. Lari ke hutan-hutan, pergi menyeberang kali. Banyak yang mati di hutan, tidak tahu di mana. Sosok Kelly yang disebut Maria adalah Kelly Kualik, seorang guru SD di Papua yang kecewa dan marah karena pertambangan telah mengambil gunung yang dianggap sakral oleh komunitas adat mereka. Kelly lalu angkat senjata melawan tentara Indonesia. Dalam buku hariannya, pastor asal Belanda yang melayani umat Katolik di Agimuga pada 1977, Hans Frankenmolen, menuliskan kisah kekesalan Kelly terhadap Indonesia. Ya Tuhan, betapa besar kebencian anak muda ini kepada Indonesia. Kelly berkata, Indonesia tak berbuat apa-apa untuk orang Papua, terutama yang tinggal di pedalaman. Banyak janji-janji, tapi tak ada yang ditepati. Lihat saja di Agimuga. Kelly Kualik tewas ditembak pada Desember 2009 di Timika. Meski dituduh sebagai teroris oleh pemerintah Indonesia, sosok Kelly Kualik banyak didukung orang asli Papua. Pemakamannya di Timika dihadiri ratusan, bahkan ribuan orang. Lebih dari 10 tahun setelah tragedi berdarah 1977 terjadi, Maria lahir, lalu tumbuh besar di Agimuga. Serangan militer di pertengahan tahun 1977 itu merenggut nyawa orang-orang yang dicintainya. Keluarga besar saya tuh habis Pak, gara-gara bom itu. Jadi bagaimana saya tidak trauma, bagaimana saya tidak sakit hati. Jadi kan anak-anak lihat kan selalu tanya, ini apa mama? Ah tidak, itu bom itu yang kasih habis orang Agimuga ini. Jadi orang tua sengaja jadikan lonceng saja di sana.
Maria yakin lonceng yang biasa dibunyikan untuk memanggil warga beribadah adalah bekas selongsong bom yang dijatuhkan militer Indonesia pada tahun 1977. BBC News Indonesia tidak bisa memverifikasi langsung asal mula lonceng yang disebut Maria. Tapi sejumlah literatur mengungkap sejarah bahwa wilayah Agimuga memang menjadi target serangan udara tentara Indonesia pada 1977. Pastor Hans Frankenmolen mencatat secara rinci peristiwa 1977 pada buku hariannya. 2 pesawat tempur datang dari barat kemarin. Keduanya menukik lalu terbang ke udara lagi secara bergantian dan terus-menerus. Pesawat itu mengeluarkan tembakan setiap kali menukik. Pesawat itu menargetkan orang-orang yang mereka lihat dan rumah-rumah tertembus pelurunya dengan mudah. Bom juga mereka jatuhkan. Foto dari harian Kompas edisi April 1977 menunjukkan Kepala Staf Angkatan Udara saat itu, Saleh Basarah, memberi arahan pada seorang pilot pesawat tempur Bronco di Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Rekam jejak pesawat Bronco di Papua ditulis mantan anggota Komisi Hak Asasi Manusia, Amiruddin Al-Rahab, dalam artikel jurnalnya yang berjudul Operasi-Operasi Militer di Papua, Pagar Makan Tanaman. Al-Rahab menyebutkan bahwa militer Indonesia melakukan penembakan dari udara menggunakan pesawat Bronco. Kesaksian terkait serangan pesawat Bronco juga disampaikan akademisi asal Australia yang telah meneliti isu politik dan sejarah Indonesia sejak tahun 1970-an, Greg Paul Grain. Dia berada di Jayapura saat operasi militer 1977 terjadi. Came across. I didn't know about anything what was happening in the Highlands. I tried to go there, but they refused permission for me to go. But it was a lot of killing was occurring in the Highlands at that very time, 1977, early 78. Apparently, that was when Indonesia first, 77 was when they first went to the Highlands. They had some planes from Vietnam, Bronco planes, and the 4 Bronco planes, and they were bombing people for 3 months non-stop. And thousands upon thousands were killed. Seorang pegawai Asosiasi Survei Australia juga menyebut tentara Indonesia melakukan operasi intensif melawan OPM, termasuk dengan cara membakar desa-desa dengan roket dari udara dan juga lewat operasi darat. Tapi pemerintah Indonesia saat itu menyatakan hanya menggunakan peledak berdaya ringan. Bantahan pihak militer ditulis dalam laporan Komisi HAM Asia. OV-10 Bronco diproduksi perusahaan manufaktur Amerika Serikat, Rockwell International, sebagai jet tempur anti-gerilya. Tidak hanya di Papua, Indonesia juga memakainya dalam konflik Timur Timur. TNI Angkatan Udara kini telah memarkir pesawat tempur berjuluk si kuda liar ini di sejumlah museum, salah satunya di Satria Mandala, Jakarta. Operasi militer di Papua tahun 1977 memicu gelombang pengungsian. Yosefa Alomang adalah salah satu warga yang mengungsi akibat peristiwa itu. Ketika itu, Yosefa berumur sekitar 30-an tahun. BBC News Indonesia menemuinya di Jayapura, Agustus 2024 lalu. Pesawat kuda itu turun di airport Timika. Saya punya rumah begini, baru helikopter lapangan Timika itu di depan. Bapak saya kepala desa, Paulus Makal. Dia bilang, "Kali, buem cicako, ini lah kurite, ini bel kurite, buem menu de lambore." Itu baru kita lari. Usai melihat kedatangan sejumlah helikopter,
Perempuan Amungme ini lari dari kampung Kuam Kilama menuju hutan. Dia dan ketiga anaknya bertahan selama 3 tahun di hutan. Baru begini pagi itu pung pang, lapangan hancur. Orang banyak, masyarakat banyak. Bukan satu orang jalan. Semua orang jalan dengan anak-anak, semua jalan. Bukan satu saya sendiri. Itu kita punya perang itu jalan sama-sama, bukan sendiri. Satu kampung besar itu semua keluar. Tidak ada yang tinggal di rumah. Yosefa mengaku berulang kali melihat para pengungsi kehilangan nyawa, termasuk saat maut menjemput putrinya yang berusia 5 tahun. Saya punya anak lapar sampai tidak makan makanan, jadi dia berak darah, air saja darah, baru dia meninggal. Itu anak pertama umur 5 tahun. Joanna. Dia meninggal di Nemcawaronama. Jumlah kematian warga asli Papua akibat peristiwa 1977 tercatat dalam beberapa literatur. Buku yang disusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada 1995 menyebut setidaknya 200 pengungsi meninggal. Sementara Komisi HAM Asia mencatat 4.000 orang lebih warga sipil asli Papua tewas selama operasi militer 1977 hingga 1978. Pengajar studi sejarah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cendrawasih, Aplonia Yonggom, menilai trauma yang dirasakan orang Papua sudah berlangsung secara turun-temurun dan terabaikan. Dia mendengar dari generasi pertamanya, atau orang tuanya atau kakeknya dia dengar, lalu itu akan menimbulkan trauma dan sakit hati yang boleh dibilang bisa seumur hidup ya. Dia akan alami itu. Benar, mereka harus melihat kembali dulu apa yang pernah kami alami. Ya, pernah kelompok masyarakat situ mereka alami dulu. Kalau mereka datang saja tanpa mengenal dulu, menceritakan bagaimana situasi masyarakat di masa lampau, saya pikir itu akan menjadi ketakutan-ketakutan lagi. Apakah nanti hal ini akan terulang lagi seperti karena generasi-generasi yang mereka sampai sekarang masih hidup. Ketakutan itu pula yang mengiringi rencana proyek pengembangan migas Blok Warim di Papua. Apalagi, Blok Warim berada dalam sebuah kawasan yang oleh para geolog disebut sebagai cekungan Aki Megah. Cekungan yang membentang dari bagian timur hingga sisi barat Papua bagian tengah. Luas Blok Warim mencapai 23.000 km persegi lebih, atau setara 35 kali wilayah Jakarta. Pada 2023, pemerintah melelang Blok Warim. Mewakili Kementerian ESDM, Profesor Benyamin Sapii, geolog dari Institut Teknologi Bandung, mempresentasikan potensi Blok Warim ke berbagai perusahaan. Saya akan presentasikan ini dalam bahasa Indonesia. Angka-angka ini yang besar itu sedemikian kalau kita sekarang balikan menghitung, ini angkanya lah yang keluar menjadi sangat besar sekali. Tapi kan berarti ini sangat spekulatif karena data kita dari bawah permukaan yang tidak terlihat. Kemudian struktur yang di atasnya sangat sekali terdiri dari satu line seismik saja secara umum. Jadi masih sangat spekulatif sekali. Gitu. Nah, buat eksplorasi spekulatif ini memang suatu data yang menarik. Sehingga kalaupun angkanya spektakuler sekali besarnya gitu, bagi orang eksplorasi dia tahu dia adalah sebuah spekulatif evidence. Bisa jadi seperti itu, seperti yang kita hitung secara spekulatif ini, atau bisa jadi juga sama sekali tidak ada. Jadi keinginan kami adalah datanglah company ke sini, tentu saja mereka akan mengkomitmen untuk menambah data untuk memastikan apa yang kita petakan di sini adalah terkonfirm dengan data yang baru.
Dalam dokumen resmi, Blok Warim dilelang dengan nama Aki Megah 1 dan 2. Wilayah yang masuk ke area Taman Nasional Lorentz tidak lagi masuk area eksplorasi. Sapii mengklaim dampak lingkungan eksplorasi minyak bumi tidak akan sebesar pertambangan seperti Freeport. Karena oil and gas itu sebenarnya infrastrukturnya tidak terlalu besar. Jadi kalau misalnya nanti sudah beroperasi, katakanlah mungkin 3 sumur gitu yang produksi, ya arealnya mungkin agak jauh-jauh sedikit sumurnya, tapi arealnya tidak besar gitu, bisa dioperasikan dengan tidak perlu membuat suatu komunitas yang besar sebenarnya. Tapi ada bisa jadi ada processing plant dan lain-lain, tapi tidak seperti Freeport, karena Freeport itu kan tambang, jadi dia akan merusak area jauh lebih luas memang secara reklamasi, dan kemudian harus diangkut secara fisikal kan, jadi membuat jalan dan lain-lain. Tentu saja karena jauh memerlukan manusia yang jauh lebih banyak gitu kan secara umum. Ini saya pikir kalau oil and gas tidak, biasanya cuma kecil-kecil aja lapangan itu. Jadi yang terpenting memang berarti masyarakat itu memang lebih memerlukan education yang baik lah untuk hal ini. Nah itu sebenarnya Papua ini isunya adalah itu tadi itu. Educational terhadap masyarakat, terhadap potensi yang mereka punya, kemudian terhadap risk yang mereka akan dapatkan. BBC News Indonesia telah meminta tanggapan Kementerian ESDM terkait potensi kerusakan lingkungan, namun tidak ada jawaban. Bukan hanya dampak lingkungan yang membuat Maria, Chris, dan warga Papua lainnya terus menolak pengembangan Blok Warim. Mereka tidak ingin tragedi 1977 terulang kembali. Karena Indonesia itu rakus, Pak. Mereka tuh tidak akan lihat orang-orangnya yang di situ. Tapi maunya itu depo hasil kekayaan saja. Aduh, kami takutnya nanti seperti yang 77 itu nanti kembali. Nanti kan kalau bicara begitu kan nanti OPM masuk, baku tembak yang TNI Polri. Masyarakat bubar lagi, aduh. Seperti itu kami tidak mau. Kami mau sekarang mau tenang, kami anak-anak sekarang mau tenang. Tidak mau kami terpencar seperti yang di tempat-tempat lain. Kalau pemerintah atau dari mana datang dengan keadaan paksa, anggap saja itu membunuh masyarakat. Seperti itu. Saya apa? Proyek KP kalian kasih apa? Yang permanen mana? Komuniti tidak melayani saya ini. Saya yang punya gunung, saya punya emas, tapi mereka tidak melayani saya. Ini bagaimana? Ini aturan atau bagaimana? Saya ini sakit hati. Jemi Natkime, cucu Tuareg Natkime, pemilik hak ulayat atas lokasi pertambangan Freeport di Papua, kesal karena menganggap Freeport mengabaikan nasib keluarganya. Saya sekarang sudah pintar, oke, ayo kita main. Apa kalian? Jemi dan keluarga Natkime berasal dari suku Amungme. Mereka sering menyampaikan protes langsung di depan kantor perwakilan Freeport yang mengurus pengembangan masyarakat, atau sering mereka sebut sebagai community. Jemi membuat klaim tak bisa menjadi karyawan Freeport, meski ayah dan hampir seluruh pamannya pernah mendapat kedudukan di perusahaan itu. Saya harus demo dulu, saya harus teriak dulu baru bisa. Mereka bisa perhatikan saya. Itu. Saya tidak bisa, mereka bilang, ini Natkime, jadi silakan masuk. Itu tidak bisa. Itu Freeport tidak bisa. Itu. Akhirnya saya harus teriak, saya harus demo, saya harus palang, itu baru bisa. Yayasan Tuareg Natkime, lembaga yang dibentuk keluarga Natkime sejak tahun 2020, mengajukan proposal berisi 8 program pemberdayaan warga Kampung Wa, yang kini disebut juga sebagai Kampung Banti di distrik Tembagapura. Tapi Freeport tidak menyetujui seluruh program itu. Hanya proposal yang berkaitan dengan olahraga
dan pembangunan sekolah yang disetujui. Masyarakat tidak butuh itu. Ya, masyarakat butuh itu renovasi rumah, bangun rumah. Masyarakat butuh itu. Terus perbaiki saluran-saluran pipa. Itu yang mereka butuh. Bukan mereka mau olahraga apa itu tidak butuh. Itu. Akhirnya sekarang ini kita masih ribut. Kekecewaan dan kemarahan warga Amung Me pada pertambangan sudah terjadi sejak awal Freeport hadir di Indonesia. Mei 1967, tak sampai 1 bulan usai menaikkan kontrak karya dengan pemerintah Indonesia, Freeport langsung bekerja di sekitar Ertsberg dan sejumlah lembah yang merupakan perkampungan warga Amung Me. Mereka tidak berkonsultasi dengan terutama pemilik tanah ya, waktu itu orang Amung Me di situ. Jadi sampai tahun misalnya 74, sebenarnya tahun 74 kan teman-teman Amung Me melakukan protes ya secara terbuka bahwa mereka Freeport ini tidak bisa seenaknya menduduki tanah mereka sendiri tanpa ada pembicaraan yang jelas gitu ya ke orang Amung Me. Kesibukan operasi awal, pada bulan Maret 1973, sebuah pesawat terbang jet mendarat di Timika. Pesawat ini membawa tamu istimewa yang mulia Presiden Soeharto. Pada 1973, tidak lama usai Soeharto meresmikan Tembagapura dan fasilitas Freeport, warga melarang perusahaan itu melakukan survei di sekitar Lembah Singa. Freeport dan pemerintah lalu menggelar pertemuan dengan perwakilan warga Amung Me pada Januari 1974. BBC News Indonesia menerima risalah pertemuan tersebut dari Jamie Natkime. Dari kutipan risalah itu, terungkap bahwa para kepala marga kecewa pada pemerintah dan Freeport karena masuk ke wilayah mereka tanpa penjelasan. Seorang kepala marga berkata, "Kenapa sekarang bapak-bapak datang dari Jayapura? Tadinya tidak datang lihat-lihat kepada kami. Sekarang baru muncul. Perusahaan ini masuk tanpa ada penjelasan apa-apa kepada kami, sehingga kami anggap perusahaan ini sebagai pencuri." Setelah menggelar pertemuan maraton, para pihak sepakat membuat perjanjian pada 8 Januari 1974, yang belakangan dikenal dengan January Agreement. Freeport menyatakan kesanggupan mereka untuk membangun sejumlah fasilitas, seperti sekolah, klinik, pasar, rumah penduduk, serta memberi kesempatan kerja bagi penduduk lokal. Mulai dari Sabang sampai Merauke, dari ujung utara Sumatera sampai... Sebaliknya, warga pemilik ulayat menyatakan bersedia mengizinkan penambangan di Ertsberg. Dan pembangunan Tembagapura. Setelah mulai dibangun, kota ini berpenduduk 3.500 dan terus berkembang. Berbagai peristiwa terkait relasi warga Amung Me dan Freeport telah terjadi sejak perjanjian itu. Termasuk kisruh tahun 1996 yang berujung pada kesepakatan perusahaan mengalokasikan 1% dari pendapatan kotor untuk masyarakat asli di Mimika. Tapi Jamin mengatakan, mayoritas penduduk kampung Wa saat ini masih hidup dalam kemiskinan. Banyak warga Wa mendulang emas di sungai-sungai tempat Freeport membuang limbah untuk mencari nafkah. Dalam sejumlah peristiwa, warga yang mendulang disapu banjir bandang, bahkan tertimbun material longsor. Kalau ini emas tambang yang luar biasa, yang nomor 1. Tapi kami hidupnya itu kami miskin betul. Kami miskin betul. Tidak ada apa-apa, tidak ada perhatian apa-apa. Betul. Akhirnya kalau sekarang saja kami minta sesuatu, nanti mereka bilang
aku ke pemerintah. Mereka bilang aku ke pemerintah, nanti bicara dengan pemerintah dulu. Nah, kami ke pemerintah, sekarang pemerintah bilang, kok ke perusahaan? Akhirnya kami ini seperti bola. Walau menyebut keluarganya sebagai bagian dari orang Amungme yang miskin, anak cucu Tuareg Natkime mendapat hak yang tidak dirasakan semua orang Amungme dari kampung Wa. Yanes Natkime, anak kandung Tuareg, pernah menjabat sebagai anggota DPRD Mimika. Keluarga Tuareg lainnya sempat menduduki kursi Vice President Freeport pada 2010. Merujuk kultur orang Amungme, Yanes Natkime menyatakan keluarga mereka tidak pernah mengambil posisi bermusuhan dengan Freeport. Sikap itulah yang membedakan keluarga Natkime dengan sebagian orang Amungme lain, yang sejak puluhan tahun menuntut penutupan Freeport. Sudah kesepakatan. Kemudian kita akan kerjasama. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ini 3 kalimat ini, 3 alinea ini tidak termuat di dalam January Agreement. Tidak termuat. Ini bahasa lisan yang sudah menyampaikan tetapi tidak isi di dalam January Agreement. Dalam jawaban kepada BBC News Indonesia, Freeport membuat klaim bahwa aktivitas pertambangan mereka berperan penting dalam pembangunan Mimika. Freeport menyebut telah menjalankan program investasi sosial untuk masyarakat Mimika sebesar 2,1 miliar dolar Amerika atau sekitar 33,9 triliun rupiah dari tahun 1992 sampai 2023. Program itu mencakup bidang kesehatan, ekonomi, kesehatan, dan budaya. Freeport ini memiliki peran yang sangat besar di dalam sejarah mereka. Dan peran yang mereka katakan adalah peran yang bersifat negatif, yaitu bahwa Freeport ini sebuah perusahaan raksasa yang bukan hanya mengeksploitasi sumber daya alam mereka secara masif. Jadi dari segi skala saja sudah sangat besar. Dari operasinya, dari dampaknya, dari mungkin jumlah sumber daya yang mereka keruk itu sangat luar biasa. Seperti di Mimika, manfaat pertambangan minyak bumi di Klamono, Sorong, tidak dapat dinikmati secara merata oleh orang-orang asli Papua. Meskipun eksploitasi minyak di daerah Sorong telah berlangsung sejak tahun 1930-an. Rumah Laurina Yable di sisi Kali Klamono hanya berjarak sekitar 3 km dari lapangan migas Klamono, milik Pertamina di distrik Klamono, Kabupaten Sorong. Tapi dia bukanlah pemilik ulayat dari wilayah tambang migas yang dioperasikan Pertamina Eksplorasi dan Produksi atau Pertamina EP. Laurina Yable berasal dari suku Moy yang merantau ke Klamono agar putra dan putrinya bisa melanjutkan sekolah. Kita mau supaya anak-anak kita jangan macam kita tinggal tokok sagu atau tinggal bikin ini. Maunya anak-anak itu bersaing dengan anak-anak lain dan bisa bekerja, khususnya bisa punya penghasilan yang tetap begitu. Wilayah kuasa tambang minyak di Klamono secara adat dimiliki oleh keluarga dari Marga Idik, Klawon, dan Mamaringgofok. Artinya, perantau seperti Laurina bukan kelompok yang diutamakan mendapat manfaat dari tambang migas Pertamina. Jadi kehidupan kami di Klamono ini agak susah untuk mendapatkan uang. Jadi kami harus berusaha. Kami tidak bisa duduk diam. Kalau duduk lipat tangan, jalan-jalan saja, pasti anak-anak kami tidak berhasil. Jadi kami harus berusaha dengan bertani. Klamono, bagi orang asli Papua di berbagai distrik di Sorong, dianggap sebagai pusat kemajuan. Seperti Laurina,
Eli Mlasmene hijrah ke Klamono yang berjarak 2 jam dari kampungnya di distrik Braur untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Eli kini menjadi ketua Dewan Adat suku Moy Klabra di Klamono. Tapi Eli juga bukan pemilik wilayah tambang minyak di Klamono. Eli menilai dana bagi hasil migas yang diatur dalam Perda Papua Selatan tidak adil karena berbasis jarak kampung ke kilang Pertamina. Jadi dibagikan ini selamanya tidak merata. Pemilik yang ada di sini ada yang dapat tetapi juga ada yang tidak dapat. Jadi Ring 1 ini dia dari mana? Sementara kalau kita lihat dalam MOU itu hanya berbicara soal masyarakat pemilik atau masyarakat adat yang ada dalam suatu wilayah pengoperasian. Itu Pak. Itu yang ada di situ. Jadi dia tidak bicara soal ring. Baru pada 2022, warga pendatang seperti Laurina mendapatkan bantuan uang. Dalam 2 dekade terakhir, dia harus berjualan ke pasar agar anak-anaknya bisa membayar uang sekolah. Bukan hanya dana bagi hasil, fasilitas yang dibangun Pertamina EP untuk warga Klamono tidak dirasakan secara merata oleh warga asli Papua. Tidak ada jaringan air bersih di Kampung Klawana, tempat Laurina menetap. Dia menanti hujan agar wadah penampungannya penuh. Kalau ada mata air, baru orang bisa bikin cara untuk bisa tada apa selangkah apa untuk bawa keluar air itu ke warga. Tapi di sini tidak ada mata air. Coba dengan apapun tidak dapat. Hanya kita harap air hujan. Air hujan dengan air kali Klamono ini untuk kita mandi setiap hari. Itu kita paling setengah mati. Kalau apalagi panas 1 minggu, itu kita setengah mati cari air bersih di mana? Kan di sini susah. Jadi kita kadangkala kalau kita taksir bilang ini panas, awas air di baka itu hati-hati untuk kita pakai. Jadi kita hemat-hemat begitu sampai pasti ada hujan dan turun. Walau sudah hampir setengah abad beroperasi di Klamono, masyarakat di distrik ini baru beberapa tahun terakhir menikmati fasilitas dasar berupa air bersih dari Pertamina. Lewat proyek bertajuk Peri Berdaya, mereka menyediakan alat yang dapat menyaring air sungai Klasafet menjadi air bersih. Pertamina juga membagikan tangki air bersih berkapasitas 64.000 liter dan instalasi pipa untuk menyalurkan air bersih ke rumah warga. Namun fasilitas ini hanya disediakan Pertamina untuk beberapa kampung yang masuk kategori Ring 1. Laurina dan Eli Mlasmene tidak menikmati fasilitas ini. Pertamina EP menyatakan perlu persetujuan SKK Migas untuk menjalankan program tanggung jawab sosial. Biasanya mulai kawan-kawan itu melakukan social mapping begitu ya. Kita diskusikan dengan SKK Migas setuju, kita buat program bersama untuk bisa memberikan kontribusi positif lah ke masyarakat di sekitar area operasi ya. Ya Pertamina berperan ya, tetapi memang bahwa harus ada kerjasama ya dengan berbagai pihak pemangku kepentingan untuk bisa sama-sama kita bangun area operasi di sana. Terus terang kalau Pertamina kan operator ya, kontraktor ada SKK Migas yang sebagai badan pengendali kita dan juga ada Dijen Migas gitu ya sebagai regulatori juga di oil and gas. Artinya program yang kita akan jalankan di sana termasuk tanggung jawab sosial pun harus bisa mendapatkan persetujuan dan kerjasama dari pihak-pihak tersebut. Tapi bukti nyatanya insya Allah setiap tahun kita ada program ya yang kita jalankan di area operasi terutama di Sorong.
Di tengah kemiskinan, trauma, dan resiko eksploitasi sumber daya alam mereka, lalu apa solusi terbaik bagi orang-orang asli Papua? One step in the right direction might be finding or getting a better understanding of what the Papuan people themselves are like. Because I think there's a gross misinterpretation of the Papuan culture, You get people still think that, cannibalism is rife in Papua. It's just ridiculous. But it's led to a dehumanizing factor in relation to people, how they regard people in Papua. And that's part of the racism, it's part of the exploitation, it's ongoing. So I think step one is to stop that from occurring before any other problems can even begin to be solved. They must regard the Papuans as, well, they're supposedly part of Indonesia, but you ask a Papuan if he feels part of Indonesia, I doubt whether to get a positive answer because of the discrimination. The monkey call from a few years ago, that's just tragic anyway. Kekayaan alam yang berlimpah di Papua tidak lalu membuat warganya sejahtera. Data 10 provinsi termiskin yang dirilis BPS pada 2024 didominasi oleh sejumlah provinsi di Papua. Kemiskinan ekstrim di Papua masih tergolong tinggi. 3 provinsi yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua memiliki persentase kemiskinan di atas rata-rata nasional.